wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, a'azzani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk mengkaji satu sesi kajian untuk edisi Ba'da Subuh. Dan pada hari Jumat tanggal 4 Zulqa'dah 4 Zulhijjah 1428 Hijriah atau tanggal 14 Desember 2007, kembali kita akan mengikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Halal Muslim Mulzamun bi Ittibail Madhabil Muayyan minal Madhahibil Arba'ah, yang seperti biasa akan disampaikan oleh Ustaz Badrus Salam hafizahullah ta'ala. Dan pada waktunya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang mau bertanya seputar materi atau tema yang dikaji melalui pesan singkat di nomor 088887631110 dengan format nama, alamat, dan pertanyaan Anda. Atau dapat juga Anda mengirimkan atau menelpon secara langsung di nomor 8236543. Dan untuk selanjutnya kita simak pembahasan dari kitab tersebut. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Halal Muslim Mulzamun bittiba'i madhabin muayyan. Apakah seorang muslim itu harus mengikuti satu madhab saja, dari madhab yang 4, di mana pada pembahasan minggu kemarin kita telah menyebutkan perkataan-perkataan para ulama bahwa berpegang kepada satu madhab, di mana tidak boleh memegang mazhab yang lainnya, adalah perkataan yang batil. Bahkan Taqiyuddin Ibn Taimiyah, ya kakek daripada Syekhul Islam Abul Abbas Ibn Taimiyah, berkata, Man aujaba taqlida imamin bi'ainihi, ya barang siapa yang mewajibkan untuk membeo atau taklid kepada seorang imam, maka dia wajib dimintai taubatnya. Kalau tidak, maka ya dia dibunuh oleh pemerintah. Kenapa? Kata beliau, li'anna hadzal ijab isyrakun billah fi at-tasyri' alladhi huwa min khasa'isir rububiyyah. Karena mewajibkan harus mengikuti seorang imam atau seorang ulama tanpa yang lainnya, ini sama saja mempersekutukan Allah ya di dalam pembuatan syariat, yang itu merupakan kekhususan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan yaitu perkataan Ibnul Humam yang menyebutkan bahwa berpegang kepada satu madhab saja itu bukan sebuah kewajiban. Wa qad dzakara al-Kamal Ibnul Humam, dan Al-Kamal bin Al-Humam menyebutkan dalam kitab beliau At-Tahrir fi usul al-fiqh al-Hanafi, di dalam usul fikihnya madhab Hanafi, anna iltizama madhabin muayyan ghairu lazimin ala sahih, bahwa berpegang kepada madhab tertentu, satu madhab saja, itu tidak wajib atas pendapat yang sahih. Lianna iltizamahu ghairu mulzim, karena berpegang kepadanya tidak mengharuskan. Idla wajiba illa ma aujabahu Allah wa rasuluh, karena kata beliau tidak ada yang wajib kecuali yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya.
walam yujibillahu wala rasuluhu ala ahadin minan nas an yatamadhhab bimadhhabi rajulin minal a'immah. Sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan kepada seorang pun dari manusia untuk bermadhab dengan satu madhab dari ulama-ulama tersebut. Mana dalilnya? Dari Al-Quran? Mana dalilnya dari Sunnah? Ya. Yang menyebutkan bahwasanya seseorang itu wajib mengikuti satu madhab. Tidak pernah disebutkan. Ya. Fayuqallidu fi dinihi fi kulli ma ya'ti wa yadhar duna ghairihi. Ya, tidak ada dalilnya seseorang itu harus mengikuti dalam agamanya dia pada setiap segala sesuatu ya tanpa imam yang lainnya. Wa qad yantatil qurunul fadila ala adamil qaul biluzum at-tamadhhub bimadhhabin muayyan. Demikian pula generasi yang terutama, itu generasi yang pertama, semua bersepakat ya tidak berpendapat wajibnya berpegang kepada satu madhab saja. Tidak pernah ada satupun ulama atau sahabat yang mewajibkan untuk mengikuti ra'yu Abu Bakar saja kalau terjadi ikhtilaf, atau ra'yu Umar saja kalau terjadi ikhtilaf. Seperti misalnya ya Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa haji tamattu itu hukumnya wajib. Beliau berdalil dengan sebuah hadis. Namun ketika dia sampaikan kepada Ibnu Abbas bahwasanya ya Abu Bakar dan Umar ya haji ifrad, dia memilih haji ifrad, maka Ibnu Abbas langsung marah dan berkata apa? Yaqulu lakum qala Rasulullah yushiku an tanzila alaikumul hijarah. Hampir-hampir datang turun kepada kalian batu dari langit itu. Aqulu lakum qala Rasulullah, aku sampaikan kepada kalian qala Rasulullah wa taquluna Abu Bakrin wa Umar, ya, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Sementara kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi tidak ada satupun sahabat, seorang tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in yang mewajibkan untuk berpegang kepada satu mazhab saja. Ma'anna ghalibal muqallidin yaqulun ana Hanafi, ana Syafi'i, wa laysa lahu ilmun bi tariqati imamihi. Ya. Fala yasiru kadzalika bimujarradil qaul. Sementara itu kata beliau, ya mayoritas orang yang bertaklid, mereka berkata begini, saya ini ya Hanafi, saya ini mazhab Syafi'i. Tapi dia sendiri anehnya tidak pernah tahu begitu. Ya, bagaimana mazhab Imam Syafi'i sebenarnya? Bagaimana pokok-pokok usul daripada mazhab Syafi'iyah? Sehingga pada waktu itu tidak bisa dikatakan dia itu di atas mazhab Syafi'i atau Hanafi. Karena orang yang berhak dikatakan di atas mazhab Syafi'i atau Hanafi adalah orang yang betul-betul faham ya tentang usul-usul pokok-pokok daripada mazhab daripada Imam Syafi'i itu. Ya. Sebagaimana kalau ada orang berkata, saya ini orang faqih, saya ini penulis, tapi cuma sebatas ngomong doang. Ya, sementara kita lihat orangnya tidak faqih, sangat jauh daripada apa? Ya, kefaqihan. Bagaimana kita akan katakan dia itu faqih? Demikian pula orang yang mengatakan saya Syafi'i, sementara dia jauh daripada apa? Ya, pemahaman daripada Imam Syafi'i, akidah Imam Syafi'i. Bagaimana akan disebut dengan Syafi'i? فكيف يصح الانتساب بالدعوة المجردة والقول الفارغ من المعنى فتدبر. Kata beliau, bagaimana akan benar seseorang menisbatkan hanya sebatas dengan klaim saja, ya, dan omong kosong, ya, daripada makna-maknanya. Coba kita perhatikan ya akhi. Maka akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, beliau menjelaskan kepada kita bahwasannya mengikuti satu mazhab itu bukan sebuah kewajiban. Yang wajib itu adalah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mewajibkan, tidak pula Rasulnya mewajibkan untuk mengikuti satu pendapat dari pendapat-pendapat manusia.
Allah hanya mewajibkan untuk mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa fi iqad, di dalam kitab Iqad al-Himam ulil Absar, ya, yang ditulis oleh Al-Allamah, seorang ulama Al-Fullani, di mana beliau menjelaskan perbedaan antara muqallid dengan muttabi'. Beliau berkata, Al-muqallid fa'innahu la yas'an an hukmillahi wa rasulihi. Orang yang taklid, apa itu orang taklid? Ya, yaitu orang yang ngebeok gitu kan. Itu tidak pernah bertanya tentang hukum Allah dan Rasulnya. Wa innama yas'alu an madhabi imami, tapi dia kerjaannya apa? Ya cuma nanya tentang madhab imamnya doang. Walau dhahara an lahu anna madhab imami mukhalifun li kitabillahi wa sunnati rasul lam yarji ilaiha. Walaupun ternyata ya tampak kepada dia bahwa madhab imamnya itu jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ia tetap saja nggak mau rujuk. Ya, itu muqallid. Berbeda dengan muttabi'. Lihat, ya. Wal muttabi' innama yas'alu an hukmillahi wa rasulihi. Sedangkan muttabi' itu adalah yang bertanya tentang hukum Allah dan Rasulnya. ولا يسأل عن رأي آخر ومذهبه ولو وقعت له نازلة أخرى لا يلزم أن يسأل العالم الأول عنه بل أي عالم لقيه. Ya, dan dia tidak bertanya tentang ra'yu yang lainnya dan madhabnya. Ya, kalau ternyata tertimpa padanya sebuah permasalahan lain yang harus dia tanyakan, dia tidak mengharuskan untuk bertanya kepada ya ulama yang pertama, tidak. Tapi siapa saja ulama yang dia temui, dia akan tanya kepadanya. Ya, tidak dilihat entah dari mazhab mana. Itu muttabi, karena yang dia inginkan adalah yang sesuai dengan dalil. Dia bertanya, ya Pak Yai, dalilna apa? Ya, apa? Supaya apa? Hati saya tenang, Pak Kiai. Jangan hanya sebatas kata Imam Syafi'i atau kata buku ini, kata buku itu tanpa dalil. Ya, jangan kita ini diajarkan dengan hanya sebatas apa taklid dan taklid. Pokoknya ya tidak boleh keluar dari buku yang saya ajarkan ini. Misalkan akan buku yang diajarkan itu adalah Al-Quran yang dibaca atau wahyu yang diturunkan oleh Allah. Ya, sehingga akhirnya apa menjadi mathnah yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW mengabarkan akan nanti dibacakan mathnah, tidak ada seorang pun yang berani untuk merubah-rubahnya, tidak pula mengkritiknya. Apa itu ya mathnah? Ya, yaitu maktutiba siwa kitabillah, setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah jalla wa ala. Makanya ikhwatal Islam, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ya ulama hendaklah berusaha untuk mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana ya kita ini harus berpegang kepada dalil. Ketika menjawab sebuah pertanyaan, berusahalah ya sebutkan begini loh dalilnya, supaya apa? Orang awam pun faham, oh kita ini harus berpegang kepada dalil. Ya. ولا يلتزم أن يتعبد برأي الأول بحيث لا يسمع رأي غيره. Seorang muttabi yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tidak mengharuskan untuk beribadah dengan pendapat satu imam, ya, di mana ia tidak mendengar pendapat yang lainnya. Wa yata'assab lil awwal wa yansuruhu, dia tidak pernah berfanatik kepada pendapat ya satu imam dan membelanya mati-matian. Ya. Di mana kalau misalnya dia tahu nas Al-Quran dan Sunnah menyelisih pendapatnya, kemudian tidak mau rujuk kepadanya, tidak demikian muttabi'. Itu pekerjaan orang yang muqallid ya akhi. Ya, muttabi' adalah orang yang mengikuti ulama namun dengan dalil, dan dia tidak pernah berfanatik dengan satu ulama atau satu madhab. Dia lihat ya kalau ulama-ulama bertentangan pendapat, maka dia berusaha melihat mana yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia orang awam, dia tanya kepada ulama yang dia yakini keilmuannya tanpa harus menentukan apakah dia harus mazhab Syafi'i atau tidak. Fahadha huwal farqu baina at-taqlid
alladzi alaihi almutaakhirun wa bainal ittiba'. Dan inilah, kata beliau, perbedaan antara taklid yang dipegang oleh orang-orang mutaakhirin dan ittiba yang dipegang oleh salafus saleh yang telah berlalu. Wallahu a'lam. Jadi ya, taklid dan ittiba itu sama-sama ngikutin ulama, cuma beda. Bedanya kalau ya taklid itu ngikutin pendapat ulama disertai dengan kebodohan terhadap dalil hukum Allah dan Rasulnya. Dan dia tidak mau tahu apakah pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah. Bahkan na'udzubillahnya, ya walaupun dia tahu bahwasannya pendapatnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tetap tidak mau rujuk ya dengan dalih apa katanya. Ya mungkin ya kiai saya ini punya dalil yang kamu tidak tahu. Mungkin ya, mungkin punya, mungkin tidak. Wallahul musta'an. Makanya ya akhi a'azani Allah wa iyyakum, seorang penuntut ilmu Allah ya harus berusaha untuk mengetahui dalil-dalil dari setiap perkara dalam agamanya, sehingga dia beragama di atas keyakinan, bukan di atas keraguan. Sebab ya akhi, yang namanya taklid itu bukan ilmu. Para ulama mengatakan bahwa taklid laisa bil ilm, bukan ilmu, dan muqallid laisa bi alim. Muqallid itu bukan ulama sama sekali, walaupun dia hafal kitab-kitab madhab, ya kitab madhab Syafi'i misalnya, tapi dia cuma ngebeyo terhadap perkataan madhabnya saja. Dia itu bukan ulama, dia muqallid. Jadi dengan ijma' sebagai dikatakan oleh Ibn Abdul Bar. Ya. Wa taqlid maknahu fi syara'. Karena taklid, kata beliau, maknanya dalam syariat itu apa? Ar-ruju'u ila qaulin la hujjata li qailihi alaih. Yaitu rujuk kepada pendapat yang tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya. Ya, wa dzalika mamnu'un anhu fi syar'i, dan itu jelas terlarang dalam syariat kita. Wal ittiba' ma thabata alaihi hujjah, berbeda dengan ittiba. Ittiba itu ya rujuk kepada pendapat yang telah tetap hujahnya, jelas dalilnya. Ya. Kita ini akhi a'azani Allah wa iyyakum, terkadang orang-orang yang ngaku dirinya salafi atau ahlus sunnah masih dalam kungkungan ya taklid, sehingga akhirnya ikhwatul Islam dia mengikuti suatu pendapat tanpa melihat dalilnya. Dalilnya apa? Maka jangan sampai kemudian kita ya keluar daripada taklid menuju taklid lagi. Kewajiban kita adalah berusaha. Ya, setiap kita harus ada kemauan untuk mempelajari agama ini ya dengan dalil-dalilnya, sehingga kita beragama ya dalam keadaan yakin. Kata beliau, wa taqlidu fi dinillahi ghairu sahih wal ittiba'u lazimun. Bertaklid di dalam agama Allah itu tidak benar, dan ittiba'lah yang harus. Wa idza kana al-'ami yasughu lahu al-akhdhu bi qawli al-mufti bal qad yajibu 'alayhi ma ihtimali khata'i al-mufti fa kaifa la yasughu lahu al-akhdhu bil hadits an-nabawi. Kalaulah, kata beliau, orang awam saja boleh dia itu mengambil pendapat seorang mufti, ya seorang ulama yang berfatwa. Bahkan terkadang wajib bagi seorang awam ya untuk mengambil fatwa ulama tersebut yang dia tanya, ya padahal kemungkinan salah ada. Bagaimana jadinya? Ya dengan mengambil hadis nabawi yang tidak mungkin salah. Tentu lebih wajib lagi. Falau kanat sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajuzul amalu biha ba'da sihhatiha hatta ya'mala biha fulanun wa fulanun lakana qawluhum syartan fil amali biha. Ya, kalaulah sunnah Rasul itu tidak boleh diamalkan setelah diketahui itu sahih, ya tidak boleh diamalkan sampai diamalkan oleh si fulan dan fulan.
tentu pendapat mereka itu menjadi sebuah syarat untuk mengamalkannya, dia mengamalkan sunnah tersebut. Wa hadza min abtalil batil, jelas ini merupakan kebatilan yang paling batil. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maksud beliau, kalau suatu hadis yang telah sahih dan hadis itu ya, hadis yang telah tegas dalam sebuah permasalahan, tidak mempunyai ihtimal, tapi ia adalah nas yang tidak mempunyai makna lainnya, dan tidak pula dia sebuah hadis yang sifatnya umum yang dibawakan kepada suatu perkara yang tidak ditunjukkan kepada keumuman tersebut. Ya, kalau misalnya hadis tersebut ditunggu dulu, ya, diamalkan sama si fulan dan fulan atau tidak, ini sama saja mengatakan bahwa pendapat mereka adalah syarat untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini ya akhi masih mujmal, harus diberikan perincian. Ya, perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ya di dalam usul fikih ada nas, ada zahir, ada ta'wil. Nas artinya sebuah dalil yang tidak mempunyai makna selain dia, gamblang jelas menunjukkan kepada suatu perkara. Zahir artinya yang langsung difahami oleh pemikiran, oleh pemahaman kita, dia mempunyai makna seperti itu, yang terkandung dalam secara bahasa Arab. Seperti singa, yang kita fahami adalah binatang buas. Itu zahir. Ya. Nah, sesuatu yang nas atau zahir wajib kita pegang dan kita amalkan. Adapun yang zahir, ya wajib kita ambil sesuai dengan zahirnya, tidak boleh kita palingkan kepada makna lain kecuali dengan dalil yang sahih. Ya. Maka pada waktu itu kalau dalil-dalil seperti ini wajib kita amalkan tanpa harus menunggu ya amalan si fulan dan fulan, tidak. Namun di sana ada dalil yang sifatnya umum, yang kemudian keumuman tersebut dibawakan kepada ya perbuatan ataupun sebuah perlakuan atau pemahaman yang sebetulnya itu butuh kepada dalil lain. Sebuah contoh, orang-orang yang membuat salawat-salawat yang baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah berdalil dengan hadis apa? Ya, anjuran untuk bersalawat. Anjuran bersalawat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadisnya umum. Ya, salawat. Namun ya lafaz-lafaznya harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, orang yang bikin salawat-salawat itu berdalil dengan keumuman hadis keutamaan bersalawat. Loh, kita kan harus bersalawat sama Rasulullah, betul. Ya kan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali maka Allah akan bersalawat kepadanya ya 10 kali. Itu kan kita harus bersalawat, betul. Hadis itu sahih, bersalawat itu benar dan dianjurkan. Ya, cuma mana dalilnya kita ini boleh bikin salawat sendiri? Nah, ini kan masalah ya akhi. Ya. Jadi suatu dalil yang sifatnya umum ya akhi, yang namanya ya salawat misalnya, jangan kemudian difahami sendiri kalau begitu ya perintah salawat adalah mengharuskan kita ini boleh bikin salawatan sendiri. Tidak demikian. Ya. Pemahaman seperti ini tidak pernah difahami oleh para sahabat, tidak pernah difahami oleh para tabi'in, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, tidak pula diamalkan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka pada waktu itu menunggu amalan sahabat, menunggu amalan tabi'in dibenarkan. Ya, sebab ya pemahaman seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia, tidak pernah pula difahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebab kalaulah ya akhi
seseorang boleh memahami suatu dalil yang sifatnya umum tersebut kemudian dibawakan kepada suatu perkara atau suatu keadaan yang kita buat sendiri, akan rusak agama kita ini. Ya. Jadi pada waktu itu menunggu amalan sahabat adalah suatu perkara yang urgen, yang sangat penting sekali. Coba bayangkan kalau ada orang yang sholat tahiyatul masjid berjamaah, sholat rawatib berjamaah, berdalilkan dengan hadis apa? Sholatul jamaah afdal min sholatil fadh bi 27 darajah. Ya, sholat berjamaah itu katanya lebih bagus, lebih afdol daripada sholat sendirian. Tuh kan, makanya kita ini sholat rawatibnya berjamaah aja. Kita katakan, Mas, hadisnya sahih. Tapi masalahnya itu pendapat siapa? Ya, loh, ini kan selama hadis yang sahih, kita nggak usah nunggu amalan siapapun juga. Yang penting ya hadisnya sudah sahih. Betul, hadisnya sahih. Tapi apa para Rasulullah SAW memahami dengan hadis tersebut bahwasannya ya boleh sholat tahiyat masjid berjamaah, ya sholat rawatib berjamaah? Apa pernah ada Rasulullah melakukan itu? Apa pernah ada sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in melakukan seperti itu? Nah, ini juga harus kita kritisi ya akhi. Ya. Orang-orang yang selalu berpegang kepada hadis dalil-dalil yang umum, yang dimana keumuman hadis tersebut dibawakan kepada apa? Ya, produk dia sendiri, kan lucu. Seperti orang yang berkata, ya kan di kita ini disuruh untuk bergembira dengan apa karunia Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Tuh kan, karunia dan rahmat Allah yang paling besar itu dilahirkannya Rasulullah. Rasulullah SAW itu adalah karunia yang paling besar. Makanya kita harus bergembira. Cuma kemudian apa yang terjadi? Gembiranya ya dibikin sendiri caranya. Tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Ya bikin ya perayaan Maulid Nabi yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, dan tidak pula tabi'ut tabi'in. Ya, loh dalilnya itu. Ya kita ini harus bergembira dengan rahmat Allah. Betul, kita harus gembira. Betul, semua kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Siapa sih yang tidak bergembira? Kecuali orang-orang yang benci dan dengki. Ya, tapi mana dalilnya kalau Rasulullah SAW menyuruh kita ini untuk mengamalkan yang namanya perayaan ya kelahiran Rasulullah, ulang tahunnya beliau? Tidak ada ya akhi. Ya, tidak bisa Anda katakan, oh berarti kamu tidak suka dengan kelahiran Rasulullah. Loh, siapa yang tidak suka? Kita ini suka, kita bahagia, kita gembira. Ya, maka kegembiraan itu harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ya, kita pelajari Islam, kita amalkan sunnah Rasul yang telah Rasulullah perintahkan. Itu bergembira yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang sesuai dengan ya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi perkataan Syekh Al-Ma'sumi di sini, beliau berkata kalaulah sunnah Rasul tidak boleh diamalkan setelah sahih sampai menunggu dulu si fulan dan fulan. Nah, di sini adalah untuk nas atau sunnah yang sifatnya nas dan atau zahir. Yang sifatnya nas, gamblang, jelas. Ya. Kalaulah sunnah Rasul SAW yang tidak boleh diamalkan, ya tidak boleh diamalkan setelah hadis itu sahih, sampai dulu diamalkan dulu sama si fulan dan fulan, tentu pendapat mereka menjadi syarat dalam mengamalkan hadis tersebut, dan ini jelas wahada min abtalil batil, kebatilan yang paling batil. Walidzalika qad aqamallahu al-hujjah bi Rasul sallallahu alaihi wasallam duna ahadin nas. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa manusia lain. Wala yafrid ihtimala khata' liman amila bil hadits aw afta bi ba'da fahmihi. Dan tidak bisa dikatakan mungkin bisa jadi salah buat mereka yang mengamalkan hadis atau yang berfatwa dengan hadis setelah dia memahami dengan pemahaman yang benar.
Wa hadza liman lahu na'u ahliyah, tentu ini untuk orang yang mempunyai keahlian, ya. Wa amma idza lam yakun ahliyah, adapun orang yang enggak punya keahlian untuk memahami sebuah hadis, kewajiban dia adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya saja kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu, ya. Terkadang ya akhi, orang awam itu ngerasa dirinya pinter. Ketika seorang ulama berkata begini, padahal ulama itu subhanallah diberikan oleh Allah pemahaman yang kuat dan dalam. Apa jawab orang awam? Alah, ulama itu ngerasa benar sendiri. Masya Allah. Padahal yang ngerasa benar sendiri itu dia sendiri gitu. Coba aja tanyain, kamu ngomong gitu ngerasa benar nggak tuh? Ya, Allahul musta'an. Ikhwata Islam, kewajiban kita tanya kepada ulama. Kalau anda awam, tidak faham memahami hadis dan tidak tahu tentang keilmuan ya dalil Al-Quran dan Sunnah, tanya kepada ulama, ya. Namun mereka yang telah diberikan oleh Allah keahlian, kewajiban dia adalah untuk melihat dan mencari mana hak dan mana batil dengan melihat hukum-hukum Allah, memahami hadis Rasul dengan pemahaman yang benar, ya, tanpa harus taklid kepada seorang pun dari para ulama. Ya, kita ikuti pendapat ulama yang sesuai dengan dalil dan kita tinggalkan pendapat ulama yang tidak sesuai dengan dalil. Kata beliau, wa idza jaza i'timadul mustafti ala ma yuktab lahu min kalamil mufti aw kalami syaikhihi wa in ala fala an yajuzu i'timadur rajul ala ma katabahu thiqat min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula. Kalaulah orang awam yang minta fatwa itu boleh bersandar kepada tulisan atau fatwa seorang ulama, ya, maka tentu seseorang bersandar kepada yang ditulis oleh rawi-rawi yang thiqat dari sabda-sabda Rasulullah, tentu itu jelas lebih layak, ya. Wa idza qaddara annahu lam yafhamil hadis, kalau ternyata dikatakan dia tidak faham hadis, ya, fahuwa kama lam yafham fatwal mufti, dia sama keadaannya dengan orang yang tidak memahami fatwanya seorang mufti. Falyas'al man ya'rif ma'naha, hendaklah dia bertanya tentang orang yang tahu makna hadis tersebut. Kalau enggak tahu ya sudah, ya tanya kepada orang alim, jangan ngerasa dirinya ya alim, ya, jadi akhirnya alim, kata orang Sunda. Fakadzalikal hadis, demikian pula hadis. Kalau ada ulama yang berfatwa anda tidak faham fatwa ulama, tanya kepada orang yang tidak tahu, orang yang tahu. Oh, maksudnya fatwa ulama itu begini. Demikian pula hadis Rasul, tanya kepada orang yang tahu. Ya, apa sih maksud hadis Rasul ini? Coba, ya, para ulama telah mensyarah kitab-kitab hadis. Ibnu Hajar pensyarah kitab Sahih Bukhari dalam kitab beliau Fathul Bari, ya, seakan-akan beliau berkata demikian ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan begini, oh kita ini ya terlalu berat kalau langsung ke Sahih Bukhari katanya, kalau kepada hadis kita ini bukan ya sebagian orang yang ada di mana pesantren-pesantren tradisional, ya, kalau dikatakan antum sudah belajar Sahih Bukhari belum, oh itu bukan tingkatan saya, ya, katanya mempelajari langsung hadis itu berat, katanya ya begini dan begitu. Akhirnya apa? Yang dia sibukkan adalah memahami pendapat kitab ulama mutaakhirin. Kalau dia tidak paham, dia tanya kepada gurunya. Anehnya dalam masalah hadis ya tidak, kalau dia tidak paham enggak mau tanya. Katanya itu ya dibiarkan saja. Subhanallah. Waqad qalu, dan mereka berkata, innal khabar fi kaunihi hujjah fawqa al-qiyas wal ijtihad wal amalu bil hadithi awla min al-amal bir riwayah. Ya, mereka berkata para ulama, sesungguhnya khabar bahwa ia adalah hujjah di atas qiyas dan ijtihad, dan mengamalkan hadis lebih layak daripada beramal dengan riwayat. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Qiyas dan ijtihad
boleh kita ambil kalau darurat, kalau sudah tidak ada Al-Quran dan hadis. Makanya Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, gurunya beliau, tentang qiyas. Apa kata Imam Syafi'i? Innama yusaru inda darurah. Ya, boleh diambil qiyas kalau darurat. Kalau sudah tidak ada dalil Al-Quran dan hadis, baru boleh qiyas. Namun kenyataan yang ada, ya di lapangan di zaman sekarang ini, di lapangan dakwah, orang sering sekali pakai qiyas, analogi tanpa dia berpikir dulu, tanpa dulu mencari ada enggak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, langsung saja analogi. Demikianlah ya akhi, itu namanya ahlul ra'i. Ya ahlul ra'i, orang yang cuma sebatas mengandalkan pemikiran, karena dia itu malas buat baca kitab-kitab hadis, ya malas buat mencari dalil, akhirnya yang keluar ra'yu. Ya. Makanya sungguh benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Bahwa akan datang nanti suatu kaum yujadilunakum bisyubuhatil Quran. Akan menjidal kalian dengan syubhat-syubhatnya Al-Quran, maka jidal mereka dengan sunnah. Ya, mereka itu kata Umar, ya lemah untuk mencari dalil. Akhirnya yang keluar apa? Ra'yu. Orang kalau sudah malas mencari dalil, yang keluar ra'yu, dikit-dikit analogi, dikit-dikit qiyas, dikit-dikit yang tidak pernah dia berusaha untuk cari dalil. Padahal kewajiban seorang mufti ataupun seorang ustadz, ya jangan dulu diambil tuh qiyas kalau masih ada Al-Quran dan hadis. Makanya Imam Syafi'i tegas bahwa qiyas itu ketika darurat saja, ya sama dengan orang kalau sudah nggak dapat makanan baru boleh makan bangke. Subhanallah. Qala al-allamah Ibnu Nujaim fil Bahr ar-Ra'iq. Berkata al-allamah Ibnu Nujaim, ya, di dalam kitab Al-Bahru ar-Ra'iq, innal 'amala bi nassin sarihin aula min al-'amal bil qiyas. Sesungguhnya mengamalkan nas yang sarih itu lebih layak daripada mengamalkan qiyas. Wa inna zahiral hadithi wajibul amal. Dan sesungguhnya zahir hadis lahiriah sebuah hadis wajib diamalkan. Ya, Al-Allamah Ibnu Nujaim di sini membagi dalil dari sisi jelas atau tidaknya, ya, kepada ini nas dan zahir. Nas artinya ya sebuah dalil yang tidak mempunyai makna lain, jelas penunjukannya gamblang. Sedangkan zahir itu adalah secara lahiriah menunjukkan kepada hal itu. Ya, terkadang mempunyai makna lain seperti singa. Singa terkadang mempunyai makna, ya, seorang lelaki yang pemberani. Kalau ada orang berkata aku melihat singa naik kuda, enggak mungkin dikatakan itu singa beneran. Tapi maksudnya itu adalah ya lelaki yang pemberani. Dia mempunyai makna lain. Ya, berbeda dengan nas. Adapun nas maka wajib diamalkan, dan itu lebih harus didahulukan daripada qiyas. Dan yang zahir, yang lahiriah hadis wajib tetap diamalkan sampai ada dalil yang memalingkan maknanya. Ya. Walhasil anna al-amala bil hadithi bihasbi ma bada li sahibil fahmil mustaqim min al-maslahati ad-diniyah wal madhhabu 'inda al-kull. Walhasil bahwa mengamalkan hadis sesuai dengan ya yang tampak pada pemahaman pada orang yang mempunyai pemahaman yang benar, yang lurus, ya termasuk maslahat agama, dan ia adalah madhab seluruh ulama. Ya, mengamalkan hadis, ya wajib kita ini mengamalkan hadis sesuai dengan pemahaman yang sahih, bukan pemahaman yang tidak sahih. Ya, karena ya akhi azani Allah wa iyyakum, ada orang bawa hadisnya sahih, tapi sayang pemahamannya tidak sahih. Ya, bawa hadis man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati bangkai jahiliyah, mati dalam keadaan tidak berbaiat, katanya matinya tuh bangkai jahiliyah,
Makanya kalian ya, wahai kaum muslimin, harus baiat sama imam saya. Kalau kalian enggak baiat sama imam saya tuh matinya bangke jahiliyah. Ya, akhirnya apa? Masing-masing kaum muslimin bikin kelompok sendiri. Setiap kelompok punya imam dan imamnya diklaim sebagai khalifah. Ya, yang ininya punya imam, yang itu punya imam. Akhirnya banyak khalifah yang dibaiat pakai dalil itu. Apa benar pemahaman seperti itu? Jelas ini tidak benar. Hadisnya sahih, cuma pemahamannya yang tidak benar. Karena para ulama mengatakan baiat itu khusus untuk siapa? Khusus untuk pemimpin kaum muslimin yang diakui oleh seluruh kaum muslimin, di mana dia mempunyai wilayah kekuasaan dan mempunyai kekuatan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Itu namanya pemimpin. Ya, adapun kemudian ya kelompok-kelompok tersebut ya yang membaiat imam-imam masing-masing tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya. Iya, hadisnya sahih, betul. Tapi sayang pemahamannya tidak sahih. Makanya mengamalkan sebuah hadis yang sahih disyaratkan harus pemahamannya juga mustaqim. Ya, pemahamannya juga harus sahih, harus jelas, harus sahih, tidak menyimpang daripada pemahaman yang benar. Ya, ada orang bawakan hadis la taqumus saa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak tegak hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi di muka bumi ini Allah Allah. Ya udah deh, ya supaya hari kiamat tidak tegak, ayo kita berzikir Allah 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 Allah. Hadisnya sahih mas, cuman pengamalannya tidak sahih. Karena tidak pernah Rasulullah, tidak pula para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam-imam yang 4. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin mengatakan bahwa berzikir dengan hanya Allah Allah saja termasuk bid'ah yang mungkar dalam agama ini. Adapun hadis tersebut tidak menunjukkan sebab ya maksud daripada hadis itu ya bahwa tegaknya hari kiamat kalau orang sudah tidak lagi mengenal Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad ya dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah la ilaha illallah. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi di muka bumi la ilaha illallah. Ikhwatul Islam. Ya, makanya walhasil bahwa mengamalkan hadis sesuai dengan apa yang tampak pada orang yang punya pemahaman yang mustaqim ya dari maslahat diniyah itu adalah madhab seluruh ulama. Berkata Imam Abu Hanifah di mana beliau berfatwa, lalu beliau berkata, "Hadza ma qudirna alaihi fil ilmi. Faman wajada awdaha minhu fahuwa aula bis-shawab." Ini adalah sebatas kemampuan kami dalam ilmu. Ya, barang siapa yang mendapatkan yang lebih kuat dari itu, tentu itu lebih berhak untuk dibenarkan, kata beliau. Subhanallah. Ya. Kalau Abu Hanifah berpendapat berkata demikian pada pendapatnya beliau. Ya, ini yang telah ditakdirkan kepada kami dari ilmu, artinya yang sampai kepada ya kami kepadanya dari ilmu. Barang siapa yang menemukan yang lebih kuat darinya, lihat kata-kata barang siapa yang menemukan lebih kuat darinya. Berarti kalau selama kita ini belum menemukan dan kita tahu pendapat tersebut di atas hujah dan dalil, kita amalkan dulu yang sesuai dengan hujah dan dalil sampai jelas kepada kita nanti suatu ketika ternyata mungkin ada dalil lain yang lebih kuat, pendapat lain yang lebih kuat dan kokoh. Maka pada waktu itu lebih layak untuk diikuti. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Nah ini. Wa kadza naqalahu Sya'rani fi Tanbihil Muqtarrin. Demikian pula itu yang dinukil oleh Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarrin. Wa qala Ali al-Qari al-Hanafi, berkata Ali al-Qari al-Hanafi, لا يجب على أحد من هذه الأمة أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا
Ya, tidak wajib atas seorang pun individu dari umat Islam, tidak wajib dia harus jadi Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Bal yajibu ala ahadin nas idza lam yakun aliman an yas'ala wahidan min ahli dzikr wal a'immatul arba'ah min ahli dzikr. Kewajiban orang awam yang tidak punya ilmu ya untuk memahami, tidak punya alat untuk berijtihad, kewajiban dia apa? Bertanya kepada salah seorang ulama, dan imam yang 4 itu semuanya ulama ya akhi. Walihadza qila, oleh karena itu dikatakan man tabi'a aliman laqiyallahu saliman. Ya. Barang siapa yang mengikuti seorang alim, ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Ya. Wa kullu mukallafin ma'murin bittiba'i sayyidil anbiya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan setiap ya mukallaf itu diperintahkan untuk mengikuti sayyidul anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang ngikutin ulama siapa? Yaitu orang awam. Dan dia tidak boleh untuk mengikatkan pada satu pendapat saja atau satu mazhab saja. Ya. Dan boleh dia minta kepada ulama itu, maaf Ustaz, tolong dia disampaikan kepada kami dalilnya supaya kami tenang ini mengamalkannya. Si Ustaz juga jangan pedit. Dia sampaikan begini loh, ya, dalilnya, begini tata cara pendalilannya, supaya apa si orang awam itu faham. Ya, terkadang ya akhi ada Ustaz atau kiai ditanya dalil, Pak Yai, dalil nak mana? Ya kata dia, kamu percuma, disampaikan dalil juga nggak bakalan faham, katanya. Padahal si kiainya nggak paham. Allahul musta'an. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini agama kita. Jadi agama kita itu berdasarkan dalil, bukan hanya sebatas ra'yu dan ra'yu. Ya. Agama kita tidak diletakkan pada ra'yu, tapi diletakkan kepada wahyu. Kewajiban kita mengikuti pendapat ulama itu yang sesuai dengan dalil. Ya, na'am, kita wajib hormati ulama. Seorang awam wajib tanya ulama, Ya. Kalau dia memang orang awam, tanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya, tanya kepada ahli dzikr kalau kamu tidak tahu, tanya. Ya, ulama-ulama besar, jangan ya orang-orang yang dianggap diulamakan, jangan. Tanya itu betul-betul ulama yang diakui oleh ulama seluruh dunia bahwa mereka itu ulama. Ya, tanya kepada mereka. Nah, saya kira cukup ya apa yang sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin memberikan kepada kita pemahaman terhadap agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang mau bertanya melalui pesan singkat atau line telepon di 8236543 atau pesan singkat di 08888763 setelah jeda yang berikut ini. Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang mau bertanya. Kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan via SMS dengan format nama, alamat, kemudian pertanyaan, atau di nomor 088887631110, atau bisa juga secara langsung di nomor telepon 0218236543, dan kami mengharapkan pertanyaan sesuai tema yang dikaji. Baik, untuk yang pertama kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Umi Aisyah dari Pondok Gede. Ustadz, ana berkeinginan untuk menjadi muslimah sejati, ketenangan dalam jiwa dan wanita yang paling bahagia, tetapi semua ini tidak bisa kami dapatkan. Bagaimana langkah kami untuk mendapatkan hal ini? Jazakallah khairan. Menjadi muslimah sejati, mengapa tidak bisa? Iya, tidak mungkin tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran dan mewahyukan kepada Rasul kita yang mulia berupa sunnahnya.
Dan Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, Al-Qur'an ini telah dimudahkan untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mempelajarinya? Manusia diberikan oleh Allah kemampuan, ya, untuk apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya siapakah wanita yang sejati itu? Ia adalah wanita yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, menjauhkan kesyirikan, dan senantiasa mengikuti sunnah Rasul, menjauhi bid'ah-bid'ah dan khurafat, ya, beramal salih semampunya bila itu perintah, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bila kita telah melaksanakan itu, insya Allah menjadi muslimah yang sejati. Adapun perkara-perkara yang di luar kemampuan kita, Allah maafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya sayang sekali ya, penanya tidak bertanya secara detail apa yang jadi muskilah buat dia, problemnya ya, supaya sehingga kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuknya. Nah, kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Abu Omar di Pondok Gede, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Anda mau tanya, kalau kita mentalkilkan orang yang sudah sekarat, kan la ilaha illallah tat ya. Cuman ada fatwa dari Ustaz Fulan, Allah saja boleh. Masya Allah. Takutnya katanya nggak nyampe gitu. Masya Allah. Itu aja, Tat. Ya. Syukron, Tat. Iya. Assalamualaikum. Ini Ustaz, dia bukan dalil, bukan pula dia dapat wahyu. Ya, dia tolak dalil dengan ra'yu. Rasulullah sabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang mati di antara kalian yang mau mati itu la ilaha illallah. Rasulullah tidak mengatakan, ya jangan la ilaha illallah kepanjangan, nanti pas mengucapkan la ilaha kemudian apa mati. Tuh kan dia mengucapkan apa tidak ada Tuhan, tuh kan kafir nanti. Masya Allah. Mas, ya Pak Yai, Allah itu tahu ya apa yang akan diucapkan oleh seorang hamba. Kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian dicabut oleh malaikat, ya ya itu sudah di luar kemampuan si hamba. Allah tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini kan namanya ra'yu yang batil. Ya, akal-akalan, sama saja suudzon kepada Allah, seakan-akan Allah enggak tahu ya apa yang akan diucapkan oleh seorang hamba. Emangnya kita, ya, ini terkadang akibat daripada ya akidah kita yang batil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikira Allah tidak tahu ya apa yang ada terbetik dalam hati seorang hamba. Ya, seorang hamba yang ingin mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ternyata dia ya tidak sempat karena dia sudah dicabut nyawanya. Allah Maha tahu bahwa dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Maka ya akhi, sebuah dalil yang telah tegas, yang sharih dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, tidak boleh kita tentang dengan ra'yu kita. Ya, kita ucapkan la ilaha illallah, talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab cuma Allah saja, apa maknanya? Allah, apa maknanya? Sedangkan Rasulullah mengikat bahwa mengikat surga itu dengan orang yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang tak meninggal dalam keadaan ia berilmu la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Tidak pernah Rasulullah mengatakan barang siapa yang mati mengucapkan Allah, tapi mengucapkan la ilaha illallah. Maka ya ini adalah tindakan yang gegabah, pemahaman yang sangat ya rendah. Sebab itu sama saja menentang wahyu dengan ra'yu. Nah, kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari Wildan di Tangerang. Silakan Pak Wildan. Apa kabar Ustaz? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat dan bersalam. Mudah-mudahan, amin. Ini Ustaz pengen tanya, bagaimana tentang hukum tentang gadai atau down payment gitu, DP? Apakah ada istilah dari para ulama atau ada fatwa mungkin? Gadai dan DP itu beda. Tolong berikan itunya dalam, takutnya ada unsur ribanya gitu. Bagaimana
Soalnya gini, ada misalkan dia gadai tapi tanpa perjanjian gitu, dia tanpa tertulis gitu Ustaz. Seperti apa? Ya satu barang digadaikan dengan nilai sekian, nanti saya balikan uangnya. Kapan? Nah itu harus ditentukan kapan ya berarti ya? Jelas. Harus ada ajal yang musamman yang disebutkan, waktunya jelas, apakah barangnya jelas. Apakah misalnya sudah lewat membatasi waktunya, itu bisa ada konsekuensi gitu Ustaz? Apakah barangnya menjadi miliknya atau itu apa tergantung kesepakatan gitu? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Gadai atau rohan itu adalah perkara yang dilakukan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Namun ya gadai itu disyaratkan yang pertama jelas waktunya. Saya mau minjem duit nih 5 juta, saya gadaikan motor saya deh. Insyaallah ya, ditulis perjanjian di situ, dia dalam jangka 5 bulan saya akan kembalikan uang pinjaman saya. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah barangnya juga harus jelas. Jelas barangnya. Dan bisa dijual kelak bila si yang bersangkutan tidak bisa membayar hutangnya. Harus difahami ya, barang gadaian itu tetap milik ya orangnya, bukan milik orang yang meminjamkan, bukan. Makanya kalau ternyata sudah sampai jatuh tempo belum bisa dan tidak bisa dia mengembalikannya, maka apa yang dilakukan? Ya harus disebutkan bahwasannya ya motor ini akan saya jual. Ya, saya akan jual, saya akan ambil uang saya yang 5 juta, selebihnya adalah milik Anda. Adapun kemudian ya ada denda misalnya, kalau misalnya kamu tidak bisa bayar dalam jangka 5 bulan, ya dikasih denda, ditambah lagi utangnya. Ini jelas riba. Ini jelas riba. Dan riba itu dosanya sangat besar. Ya. Dan karena disebutkan dalam sebuah athar, ya kullu dainin jarra naf'an, al kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan keuntungan itu adalah riba. Dan ini menghasilkan keuntungan. Ya, kemudian juga motornya itu ya, kalau misalnya ada orang menggadaikan motor sama orang, kemudian orangnya menggunakan buat ngojek, akhirnya dia dapat keuntungan tuh dari motor, pun tidak boleh. Kenapa? Karena itu sama saja ya memanfaatkan barang orang dan memanfaatkan hutang, sehingga akhirnya menghasilkan keuntungan, sedangkan setiap hutang piutang yang menghasilkan keuntungan itu ya adalah riba. Dan ini dengan kesepakatan para ulama bahwa itu tidak diperbolehkan ya kalau memang menghasilkan keuntungan, karena itu adalah riba jelas. Nah, untuk masalah DP itu bagaimana Ustaz? Membayar berapa persen dari pembayaran penuh gitu untuk tanda jadi aja? Apakah khilaf para ulama dalam masalah yang boleh atau tidaknya. Jadi ini disebut dengan bayi apa saya lupa, nanti saya subhanallah enggak hadir sekarang ini. Nah, padahal saya pernah membahas itu. Nah, nanti aja. Nah, kita angkat kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana Bu? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Abu Farhan. Dari Abu Farhan. Silakan. Iya, mau tanya Ustaz mengenai mandi junub. Iya, gimana? Antum udah junub, Pak? Alhamdulillah. Ini Ustaz mau tanya, kalau kita mandi junubnya sebelum subuh, kebetulan kan ini hari Jumat gitu ya. Iya. Mandi junubnya itu juga bisa dipakai untuk Jumat itu juga, karena hari ini kita kerja Ustaz. Tapi dengan notaben kerja kita nggak ngeluarin keringat, nggak ngeluarin bau, asalnya duduk aja gitu Ustaz. Iya. Demikian Ustaz atas jawabannya, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata para ulama, bila bertemu dua kewajiban yang itu ya sudah terhasilkan dengan salah satunya, dan dia itu selevel, di mana maksud tujuannya sudah terhasilkan oleh salah satunya, maka ya boleh ya diwakilkan dengan yang lainnya, sudah mencukupi begitu. Seperti misalnya terdapat dua kewajiban, mandi junub dan mandi Jumat. Mandi Jumat wajib, mandi junub wajib. Namun tujuan mandi Jumat adalah
membersihkan supaya tidak mengganggu orang yang ini membersihkan badan kita, tidak mengganggu orang yang sholat Jumat, ya. Dan mandi junub adalah tujuannya untuk menghilangkan junub. Maka pada waktu itu seseorang yang mandi junub dengan niat mandi junub, sekaligus dia meniatkan mandi Jumat dengan 2 kali niat, itu boleh pada waktu itu, ya. Boleh pada waktu itu. Jadi itu sudah mencukupi. Namun Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab beliau, saya lupa apa itu Tamamul Minnah atau kitab yang lainnya, beliau membawakan sebuah riwayat dari seorang sahabat di mana beliau menyuruh anaknya untuk mandi 2 kali, mandi junub dan mandi Jumat. Dan ini tentu lebih afdal. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar di Sukatani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merapatkan kaki di antara makmum dan kaki seorang makmum dengan makmum yang lainnya, apakah ada dalilnya ataukah taklid semata karena yang demikian itu terasa mengganggu bagi jamaah yang lainnya? Ada dalilnya, hadisnya sahih, diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Dari hadis Jabir bin Abdullah itu saya lupa, di mana para sahabat menempelkan mata kaki dengan mata kaki, ya betis dengan betis dan pundak dengan pundak. Dan ya, itu hadisnya sahih. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa menempelkan mata kaki, betis dengan betis, pundak dan pundak itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Karena mujarradul fi'l, sebatas perbuatan saja, bukan perintah. Ya. Nah, ini. Akan tetapi juga seorang yang faham seorang yang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala harus juga hikmah dalam berdakwah. Ya, jangan sampai kemudian dia ingin melaksanakan sunnah tersebut, akhirnya dia tempelkan dengan orangnya enggak mau, ditempel lagi, akhirnya jegang. Tuh jegang sih. Iya, melebarkan kakinya. Kakinya jadi lebar gitu kan. Iya. Subhanallah, seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Kalau memang orang yang enggak mau, ya sudah. Ya, karena itu sebatas sifatnya hukumnya sunnah saja. Jangan sampai kemudian saking semangatnya kita akhirnya orang lari dari dakwah ini. Masih dari pesan singkat dari Bapak Harun di Kampung Jati. Ustadz, bagaimanakah dengan ulama besar yang menisbatkan dengan satu madhab saja? Bagaimana hukumnya, Ustadz? Orang yang hanya sebatas menisbatkan kepada satu madhab saja dan tidak mau keluar dari madhabnya, ini bukan ulama, Mas, walaupun diklaim ulama besar. Ya. Karena kalau Ibnu Abdul Bar berkata, ajma'u ala anna al-muqallid laysa bi'alim. Ya, para ulama bersepakat bahwa muqallid yang cuma sebatas ngikutin satu madhab saja itu bukan ulama. Berarti dia tidak boleh kita katakan dia ulama. Ya, kalau dikatakan lo itu ulama-ulama Saudi semuanya di atas madhab Hambali, tidak mau keluar, kata siapa? Ya. Mereka, kalau antum lihat fatwa-fatwa para ulama-ulama, kita lihat mereka itu lihat mana yang ya dibandingkan dari mazhab-mazhab yang ada, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang diambil. Adapun kemudian orang yang fanatik, siapa saja yang baik dari Saudi ataupun yang dari Indonesia, maupun yang lainnya, ya dia cuma fanatik kepada satu mazhab saja, maka dia bukan ulama. Ya, dengan kesepakatan ulama. Terus kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Ustaz. Dengan Pak Eko ya? Iya, betul. Silakan. Saya pernah mendengar perkataan dari orang yang awam gitu, ketika dia mengikuti satu pendapat dari seorang ustadz yang juga tidak jelas ilmuannya, dia serta-merta mengatakan, saya ikut aja sama orang ini, kalaupun salah, dia yang salah kok, orang saya cuma mengikuti saja. Yeah. Nah itu bagaimana? Orang bodoh ini apa dia terkena dalil lain yang dia nanti juga akan dihisap oleh Allah lantaran kejahilan dia terhadap agama, atau memang dia cukup untuk menisbatkan pendapatnya mengikuti orang yang dianggap berilmu yang padahal mungkin keliru juga gitu. Iya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, seorang awam hendaklah bertanya kepada orang yang dia lihat, ya, dia seorang ulama yang betul-betul kuat dan kapasitasnya memang, ya,
memperbolehkan dia untuk berfatwa, yang kuat keilmuannya. Tidak sembarangan orang yang boleh ditanya. Ini yang pertama. Dan bila dia telah bertanya, dia wajib mengamalkan fatwa ulama tersebut selama belum datang kepada dia dalil yang menyelisihi fatwa ulama tersebut. Ketiga, apabila telah sampai kepada dia orang yang membawakan dalil yang lebih kuat atas dasar pendapat Al-Quran dan hadis, demikian pemahaman para sahabat tabi'in dan para ulama juga, dan dia tahu bahwasanya itu adalah yang hak, maka wajib dia meninggalkan pendapat yang pertama dan mengambil pendapat yang sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan hadis. Tidak boleh dia itu fanatik dan mencukupkan diri hanya dengan satu pendapat saja. Makanya ketika seorang awam dan seorang yang ami dia bertanya kepada seorang ustadz yang dia kenal, dia itu paham, berilmu dalam, maka dia amalkanlah jawaban ustadz tersebut selama dia belum tahu ada pendapat lain yang lebih kuat dan lebih kuat dalilnya. Tapi kalau misalnya orang tersebut suatu ketika nanti dia mendapatkan ternyata pendapat ustadz yang dia tanya itu ternyata kok lemah, dia wajib tinggalkan dan dia ambil yang paling kuat. Nah, baik, kita akan kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana? Dari Ibu Tari di Cibarusa. Silakan. Ustadz, ini pada saat kita sujud setelah baca doa sujud, kita berdoa. Apakah dalam berdoa ini kita harus pakai bahasa Arab atau bahasa kita gitu? Kalau pakai bahasa kita, apakah sholat kita batal? Saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ahmad mengatakan bahwa yang lebih bagus adalah pakai bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa lain, mending lebih baik di dalam hati saja. Walaupun hadis yang menunjukkan kepada anjuran untuk berdoa itu umum. Rasulullah mengatakan fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah doa ketika sujud. Dan Allah Maha tahu bahwa di antara umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Makanya kalau kita ketika sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad lebih baik pakai bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa selain Arab, maka lebih baik di dalam hati saja. Allahu a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan dari Pak Tono di Inggris. Ustaz, sampai sejauh mana kias di dalam agama itu dapat diterapkan, Ustaz? Telah disebutkan tadi akal Islam. Kias boleh diterapkan bila tidak ada dalilnya, tidak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Bila telah tidak ada nas lagi dari Al-Quran dan Sunnah, maka pada waktu itu boleh kita ambil kias. Darurat keadaannya. Seperti misalnya beras, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang masalah beras ini, karena memang itu tidak ada waktu zaman Rasulullah SAW. Maka boleh dikiaskan dengan pokok yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata ilatnya sama dengan gandum, maka pada waktu itu dikiaskanlah beras kepada gandum. Jadi yang satu ilat, pada waktu itu kita lihat dengan jeli. Nah ini jadi sekali lagi bahwa penggunaan kias boleh dipakai kalau yang pertama sudah tidak ada lagi nas Al-Quran maupun hadis. Makanya orang yang mau menggunakan kias jangan dulu digunakan sampai dia cari dulu ada nggak dalilnya. Jangan kemudian langsung dia kiaskan begitu aja tanpa dia mencari dulu Al-Quran dan hadis. Seperti orang yang kelaparan, wajib dia cari dulu makanan yang halal. Kalau ternyata sudah tidak ada sama sekali, selesai, silahkan makan bangkai gitu kan. Kalau memang yang ada demikian. Demikian pula orang yang ingin mengkiaskan itu. Kalau memang sudah tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus boleh pada waktu itu kias. Dan kias itu mimbabil ijtihad. Dan ijtihad itu khusus buat mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan yang di dalam menggunakannya, keahlian. Maka terkadang kalau orang tidak ahli dalam menggunakan kias, jatuh kepada kias yang batil, bahkan kias yang fasid, rusak. Bisa jadi karena ilatnya yang berbeda, yang dikira oleh orang awam kiasnya sama, padahal ilatnya sungguh sangat jauh berbeda.
Ya. Seperti ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini Allahu a'lam. Nah, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari Cakung. Silakan. Begini Ustaz, apakah kita itu dianggap bertasabuh apabila memanggil orang tua kita dengan mama dan papa? Padahal kan di Arab itu biasanya umi, abi gitu Pak Ustaz ya. Yang kedua Pak Ustaz, apa hukumnya meminum kopi? Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, papa, mak, papa. Kalau ya akhul Islam dalam masalah tasyabuh, setiap perkara yang itu bukan kekhususan orang-orang kafir, bukan pula syiar mereka, dan itu umum menjadi sebuah perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan orang-orang kafirin, tidak disebut tasyabuh. Maka ya mama papa, apakah itu dikatakan bertasyabuh? Al-jawab, ya saya kira tidak, karena itu bukan syiar mereka, bukan pula kekhususan mereka. Namun tentunya ya kalau kita menggunakan yang lebih berbau islami dan memperlihatkan akan syiar Islam ummi, ya, atau abi, ya, maka itu lebih bagus lagi, ya. Akan tetapi yang harus difahami, seorang suami jangan manggil istrinya umi. Emangnya ya saya ini ibu kamu, saya ini istri kamu, kan gitu. Umi, ibuku, salah. Ya. Panggil dengan namanya. Ya. Demikian pula seorang istri jangan panggil suaminya abi. Ya. Ustaz, tapi untuk melatih anak-anak tetap, karena masalahnya ini ya tidak diperkenankan. Tentu kita ajarkan kepada anak-anak itu abi itu umimu, ya, itu ini abimu, ya, supaya apa? Difaham. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz, saya meminta komentar. Ada yang mengatakan bahwa boleh mengucapkan selamat hari Natal untuk kaum Nasrani asalkan niatnya untuk bersolawat kepada Nabi Isa alaihissalam. Apakah hal ini bisa dibenarkan, Ustaz? Ini ikhwatul Islam talbis syaitani. Saya katakan demikian. Ya. Yang diperintahkan kita ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Nabi Isa, na'am. Akan tetapi selamat mengucapkan selamat hari raya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bersalawat kepada Nabi Isa. Tidak pula memuji Nabi Isa. Apa pernah Nabi Isa menganjurkan kepada umat Nasrani untuk merayakan kelahirannya? Kemudian apa benar ya sejarah bahwasannya ya kelahiran Nabi Isa itu tanggal 25 Desember? Itu semua adalah ya perkara-perkara ya ini namanya yang diada-adakan semuanya. Lebih-lebih kita ketahui bahwasanya orang-orang Nasrani itu suka berbuat bid'ah. Ya, senang beramal namun tanpa ilmu. Maka ini jelas ya, orang yang mengatakan boleh, ini pertama dia telah bertentangan dengan ijma' para ulama. Ya, yang kedua bahwa ini kias yang sangat batil dengan mengatakan meniatkan. Bagaimana bisa dikatakan bersalawat kepada Nabi Isa dengan cara mengucapkan selamat Natal? Apa mungkin kita katakan silakan kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan cara mengatakan selamat kelahiran Nabi Muhammad? Apa dikatakan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad ketika kita katakan selamat lahir Nabi Muhammad? Ya subhanallah, ya sangat ya pandir sekali kalau begitu ya perkataan seperti itu. Nah, baik. Dari Bapak Gume atau Ibu Gume di Ciracas. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semua dikeluarkan atau diketahui oleh umat? Jadi masih ada hadis-hadis lain yang tidak kita ketahui dan tidak disampaikan. Apakah hal ini benar? Kalau misalnya benar, apa alasan dari hal ini? Jazakallahu khairan. Pertama, kalau dilihat dari secara individu, maka tidak ada satupun ulama yang mengatakan dirinya telah menguasai semua hadis Rasul. Tapi kalau secara umum keseluruhan umat Islam, na'am, semua hadis itu telah sampai dan syariat kita telah sempurna sampai kepada kita semuanya.
Jadi saling melengkapi. Ya, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada seorang pun ulama yang mengklaim dan mengatakan bahwa saya sudah menguasai semua hadis Rasul, tidak. Bukan berarti kemudian ada hadis yang tidak sampai kepada kita, tidak. Ya, karena ya ilmunya ulama itu saling melengkapi. Terkadang ulama ini tidak tahu hadis ini, namun ulama sonoh tahu. Ya, ulama sonoh tidak tahu, yang ada ulama lain yang tahu. Ya, sehingga dengan dikumpulkan semuanya sampailah kepada kita. Ya, secara sempurna pula agama kita ini. Ya, namun pengetahuan tentang syariat Islam atau keilmuan kita tentang Islam ini juga ya berbeda-beda sesuai dengan kedalaman ilmu seseorang. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Tarto, Pak. Silahkan Pak. Tadi soal mandi junub sama mandi Jumat itu sekali mandi boleh ya? Boleh. Nah, kalau gini, kalau rawatib itu kan sebelum duhur sama kan 4 atau 2. Setelah duhur 2 atau 4 ya. Tapi kalau biasa rawatib itu 4 ya. Nah, terus kalau di rumah tuh sholat rawatib itu mungkin ketinggalan ya, agak soalnya masjid agak jauh. Nah, terus di masjid itu sebelum itu kan masuk masjid kan tahiyal masjid. Tapi kalau sholat rawatib 4 ketinggalan tahiyat masjid itu gimana Pak? Nah, gitu aja ya. Pertanyaannya bagaimana menggabungkan dari sholat sunat tadi ya? Ada sholat tahiyat masjid sama rawatibnya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang bagus. Itu sebetulnya masuk kepada kaidah yang telah saya sebutkan tadi. Di mana ya sholat tahiyat masjid. Kalau kita masuk masjid langsung berniat untuk sholat rawatib, sudah gugur kewajiban sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memutlakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai sholat 2 rakaat. Kalau dia berarti sholat 2 rakaat tahiyat masjid atau qabliyah, otomatis sudah gugur tahiyat masjid buat dia. Ya, karena sebetulnya ini masalah yang berhubungan dengan apa hukum sholat tahiyat masjid. Yang sahih bahwa ia adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, demikian pula sholat sunnah rawatib sunnah muakkadah. Dua-duanya sama-sama sunnah. Di mana sholat tahiyat masjid ini sudah terhasilkan dengan sholat rawatib. Maka pada waktu itu kita langsung saja berniat sholat rawatib. Ya, pada waktu itu sudah mencukupi daripada sholat tahiyat masjid. Nah. Baik. Kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini tadi Bapak silakan. Ya, apinya tadi masuknya. Iya, silakan. Tafsir ayat ini tadi surat yang wa ammasa ila fala tanhar itu tadi. Itu terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah kamu menghargainya itu tadi. Itu orang minta-minta itu kan buahnya macam-macam, ada pengamen macam-macam. Nah, itu yang nggak boleh kita tolak itu permintaan orang yang bagaimana gitu tadi. Anak tahu penjelasan tentang ayat itu tadi. Kalau khairan tadi mau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memutlakkan di situ wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun yang minta-minta, ya jangan kita ini bentak dia. Kalau enggak mau ngasih ya sudah selesai, enggak usah dibentak-bentak. Ya. Nah, ini ayat tersebut ya mutlak untuk setiap orang yang minta kepada kita. Baik yang mintanya kita tidak tahu, dia cuma sebatas minta-minta, ataupun yang mintanya kita tahu memang dia berhak untuk minta-minta. Nah, itu jelas lebih berhak. Siapa saja yang minta kepada kita, ya jangan dibentak. Kalau misalnya kita ini tidak bisa untuk memberi, ya setidaknya kita mendoakan dia. Pengamen yang minta kepada kita, kalau kita minta nggak usah dibentak. Kalau kita nggak mau beri, ya sudah katakan maaf mas, ya. Ya karena jelas profesi pengamen ini sebuah profesi yang ya bukan profesi yang halal. Kenapa? Musik itu adalah haram hukumnya dalam Islam. Ya, seorang pemuda hendaklah dia berusaha ya untuk bekerja ya sesuatu yang halal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuatan tenaga, ya hendaklah dia mencari yang halal. Demikian pula para peminta yang ada di pinggir jalanan. Terkadang dikatakan sama orang itu kan sudah ada
asosiasinya itu, asosiasi peminta-minta. Jadi ya udah, kalau antum nggak mau ngasih, nggak usah dibentak-bentak, ya. Kita katakan aja maaf, ya. Jadi nggak usah kita membentak, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu ya melarang kita membentak orang yang meminta kita. Nah, baik. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ustaz, mohon ditanggapi begitu banyak SMS yang beredar di kalangan kalau kaum muslimin mengenai larangan untuk menonton TV pada esok sore ya, tanggal 15 karena diselenggarakan oleh non-muslim dan akan menghipnotis penontonnya untuk memasuki agama tersebut. Apakah hal ini bisa dibenarkan atau bagaimana tinjauan syariat dalam hal ini, Ustaz? Justru saya anjurkan jangan nonton TV sama sekali. Jangan pada tanggal itu saja ya. Iya, apakah antum kira acaranya yang berbahaya cuma besok tanggal 15? Yang lainnya dikemanain? Iya. Acara mistik-mistiknya, kemudian juga sinetron-sinetron yang demikian pula tayangan-tayangan wanita-wanita pornonya berupa iklan-iklan naudzubillah. Yeah. Itu antum enggak disebutin sama antum tadi itu. Ya. Asalnya itu televisi tersebut ya antenanya dicabut. Ya. Nah, antenanya cabut, mendingan juga ya beli antena laser disc, setel deh ya kajian-kajian masyai, visi-visi masyai, lebih bermanfaat. Makanya subhanallah, ikhwatul Islam, saya mendengar di Surabaya itu ada satu kampung, semua satu kampung itu bersepakat untuk tidak melihat tidak nonton TV. Ya, itu katanya sudah berjalan sudah bertahun-tahun, sehingga akhirnya menghasilkan anak-anak yang cerdas dan punya hasil pendidikan yang cukup bagus. Iya, sahih, karena memang televisi itu merusak pemikiran anak-anak kita ya, akhi. Iya. Tidak ada manfaatnya, wallah. Kalaulah ya televisi itu tidak ditonton oleh kaum muslimin, enggak perlu ada SMS yang masuk seperti itu. Hafiz, hati-hati tanggal 15 nanti akan ada ini. Ya kalau kita tutup televisinya enggak usah ada SMS seperti itu lagi. Sudah cukup. Nah, ya. Ya, masalahnya jangan dikhususkan dengan tanggal 15 nanti. Nah, maaf kalau memang itu bahaya, ya sudah sekalian saja itu televisinya. Sejak tanggal 15 sampai seterusnya. Sejak hari ini, Bang. Sejak hari ini. Ya. Bahaya ya, akhi. Ya, permasalahannya berbahaya. Nah, baik. Untuk selanjutnya masih ada waktu bagi Anda yang mau bertanya di 8236543. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Ibu Rey. Silakan. Mau tanya ini Pak Ustadz, tumak ninah dalam sholat ya? Itu ada nggak tuntunan dari Rasul gitu ya? Nah, terus sama doa sambil mengangkat tangan, nah itu juga diajarkan tidak oleh Rasul. Nah, terus yang ketiga, banyak banget Bu pertanyaannya. Cukup Bu ya? Udah cukup Pak. deh. Satu lagi Pak ya? Iya. Mencium tangan ya. Itu bagaimana hukumnya, baik itu ke orang tua atau ke orang yang lebih tua dari kita, atau kita ke suami gitu Pak. Nah. Ya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Tumakninah itu hukumnya rukun. Makanya pertanyaan tadi merasa aneh saya. Ya, ada nggak tuntunannya dari Rasulullah? Jelas itu rukun. Ya, orang yang tidak tumakninah menyebabkan dia itu tidak sah salatnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan masuk ke masjid dan sholat secara cepat, lalu kemudian datang kepada Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ayo kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi cepat. Ya, setelah itu dia datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ya kamu baik lagi sholat, kamu belum sholat. Ia sholat lagi sampai 3 kali. Akhirnya dia nyerah dan berkata, ya Rasulullah, uhsin ghairu hadza. Aku tidak bisa melakukan selain ini. Hanya Rasulullah SAW mengajarkan kalau kamu sholat itu begini dan begitu, harus tumakninah, kata Rasulullah. Ya. Dan tumakninah itu adalah rukun sholat. Kalau seseorang yang tidak tumakninah, cepatnya minta ampun. Ya, terkadang kita lihat ada orang sholat tarawih, ya ekspresnya minta ampun, tidak ada tumakninah. Ini tidak sah sholat seperti itu. Ya.
Maka tumakninah itu hukumnya rukun salat. Yang kedua apa? Ya, mengenai doa di dalam mengangkat berdoa tangan. Ketika mengangkat tangan ketika berdoa. Iya. Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis yang mutawatir maknawi bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Bahkan Allah merasa malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya lalu dikembalikan dalam keadaan nol, kosong. Ya, Allah malu. Jadi ya mengangkat tangan dalam berdoa itu hukumnya sunnah. Tapi menghapus muka, nah ini yang hadisnya dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan hujah setelah doa, setelah berdoa kemudian menghapus muka, ini hadisnya dhaif. Nah, ya. Kemudian mengenai mencium tangan, Ustaz. Ada dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya bahwa sebagian sahabat ada yang mencium tangan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan boleh sekali-kali ya kita mencium tangan orang yang ya dihormati seperti suami, demikian pula orang tua, ya itu boleh. Nah, satu pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Sofyan di Depok. Ustaz barakallahu fik, bagaimanakah peran para ulama di dalam pemerintahan kekhalifahan Islam? Apakah mereka para ulama tersebut sebagai pengontrol pemerintah saja ataukah juga berpolitik? Bukankah juga di dalam Islam ada politik? Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ikhwata Islam, kalau dikatakan politik yang seperti apa dulu? Ya, para ulama perannya besar di dalam Di dalam masalah ketatanegaraan. Sebab mereka adalah orang-orang yang diberikan tugas untuk menjalankan ya hukum-hukum Islam seperti qadha. Ya, pekerjaan seorang qadhi itu adalah diserahkan kepada para ulama. Yang seorang qadhi lah yang akan memutuskan si fulan ini dipancung atau tidak, ya, potong tangan atau tidak. Ya, demikian pula qadhi pula yang akan memutuskan apakah hari raya atau tidak. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam a'azana ya Allah wa iyyakum. Jadi peran ulama dalam hal ini besar, ya, dalam siasah syariah. Namun para ulama tetap wajib taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin memutuskan sebuah perkara dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, para ulama itu tetap wajib. Ya, bahkan kalau ternyata misalnya dalam sebuah majelis syura bersama pemimpin, kemudian para ulama ikhtilaf dalam sebuah permasalahan, kemudian pemimpin ya memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan daripada pendapat-pendapat yang ada, maka semua menjadi sebuah ya ketetapan yang harus diikuti. Seperti dikatakan Imam Tahawi dalam kitab ya Al-Aiz Ibn Abdul Salam dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Ya. Maka ya, ulama mempunyai andil besar. Karena tanpa ulama ya negara Islam akan rapuh. Makanya Sahal bin Abdullah Tusturi berkata, Islam akan jaya bila umara dan ulamanya bekerja sama. Ulamanya Masya Allah ya harmonis dengan umaranya dan saling memberikan masukan kepada salah satunya, maka akan jaya Islam itu akan terbang. Ya, tapi kalau misalnya salah satunya pincang, maka dia tidak akan bisa berjalan. Dia akan pincang juga. Maka dari itulah ya seorang ulama sebagai pewaris para nabi, dia adalah ya mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam pemerintahan. Akan tetapi kalau yang dimaksud dengan politik di sini politik praktis yang ada di zaman sekarang berupa ya demokrasi, jelas ini politik yang tidak sesuai dengan Islam, karena demokrasi bukan dari Islam. Ya. Maka politik yang sesuai syar'ilah yang boleh para ulama untuk berbicara tentangnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya kata beliau, tidak boleh berbicara tentang masalah siasah syariah kecuali para ulama mujtahidin yang telah sampai kepada derajat ya ijtihad dari kalangan para ulama. Nah, ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya, akan tetapi harus sedikit ditambahkan di sini, harus difahami juga
Ya, para ulama bukanlah orang-orang yang haus terhadap kekuasaan dan kedudukan, tidak. Ya, bahkan para ulama ya senantiasa mentaati para umara dan akan berusaha untuk membantu umara semampu mereka. Namun mereka tidak pernah ada keinginan untuk duduk di majlis-majlis. Ya, karena mereka faham bahwa Rasulullah sabda, "Man ata babal umara iftatan," barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, baba sultan, ya, maka ia akan terfitnah. Makanya kita lihat para ulama ya sampai ada yang dipaksa untuk menjadi qadhi. Saya pernah membawakan kisah Abu Hanifah yang dipaksa oleh khalifah di zaman untuk jadi qadhi. Sampai akhirnya dia diancam mau dipenjara. "Hai Abu Hanifah, pokoknya kamu harus jadi qadhi, kalau tidak kamu akan saya penjarakan." Apa kata Abu Hanifah? Ya, dengan kelihayan beliau, ya, "Wahai penguasa, wahai ya Amirul Mukminin, saya ini orang yang tidak berhak untuk jadi qadhi. Saya ini orang yang tidak menguasai apa-apa." Maka si qadhi itu, si khalifah berkata, "Kamu dusta." Maka Abu Hanifah menjawab, "Kalau saya dusta, orang pendusta tidak boleh jadi qadhi. Kalau saya jujur, ya berarti saya memang nggak tahu apa-apa, nggak boleh jadi qadhi juga." Sampai demikian, subhanallah. Mereka para ulama begitu sangat takut ya diberikan tugas-tugas sebagai qadha dan yang lainnya, menduduki jabatan-jabatan yang itu sifatnya amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama mengingatkan para umara bahwasannya kedudukan itu bukan untuk sarana mencari duit, tapi kedudukan itu ada dalam rangka islah, yang memperbaiki agama dan dunia, dan itu adalah pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW yang menasihati ya seorang sahabat apa? "Ya Aba Dzar, innaha amanah wa innama hiya wa innaha khizyun wa nadamah yaumil qiyamah." Hai Aba Dzar, sesungguhnya ia adalah amanah dan ia akan kelak menjadi penyesalan dan kehinaan ya pada hari kiamat kelak. Jadi tidak seperti sekarang. Sekarang berlomba-lomba orang cari kedudukan. Dia masing-masing mencalonkan diri. Dia tidak sadar bahwa itu semua adalah pertanggungjawaban yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.